إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat merupakan suatu kewajiban, dan mari kita selalu saling mengingatkan tentang syukur atas nikmat. Begitu pula bersabar atas ujian dan musibah. Kita sudah membahas pada pertemuan kemarin terkait larangan melihat-lihat rumah orang lain tanpa izin, ya, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man ittala'a fi baiti qaumin bi ghairi idnihim faqad halalahum an yafqahu 'ainah. Barang siapa ittala'a atau itila, melihat-lihat, ingin tahu rumah orang lain tanpa izin mereka, maka boleh bagi mereka untuk mencongkel matanya. Ini ancaman seperti ini menunjukkan larangan tersebut hukumnya adalah haram, ya, hukumnya adalah haram. Dan ini berlaku tentu bagi siapa saja, ya, yang ajnabiyah, bukan mahram, ingin tahu. Ya. Terutama di sini yang sudah kita bicarakan kemarin, terjadi lebih banyak antara tetangga satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, karena sudah kita bahas terkait dengan hadis tersebut, kemudian juga hadis-hadis yang lain yang terkait dengan harus izin, seperti hadis Abi Musa al-Asy'ari, begitu pula dengan Quran yang menunjukkan wajib kita untuk minta izin, ya, kalau kita mau masuk ke rumah orang, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat, ya, Allah berfirman, ya, wahai orang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, jangan masuk rumah tanpa seizin, ya, rumah orang lain hingga kalian minta izin dan mengucapkan salam. Nah, ini karena banyak terkait dengan tetangga, ya, sebab biasanya kalau sudah merasa dengan tetangga, sudah merasa akrab, kemudian masuk tanpa izin atau buka rumahnya langsung masuk, nah, tentu ini sangat dilarang, ya, tidak boleh. Nah, karena pembahasannya sudah selesai, kemudian ada kaitannya sangat erat dengan tetangga, maka pada kesempatan ini, ya, kita akan membahas bagaimana kita bertetangga, ya, agar kita bisa mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya, ya, dengan kita memahami bagaimana Islam mengatur hubungan antara tetangga satu dengan yang lain. Tentu kalau seperti tadi termasuk pelanggaran dari hak-hak tetangga, baik melihat dari jendelanya maupun melihat dari pintunya atau kordennya atau jendela tingkat atas rumahnya, atau melihat kepada di tamannya atau di tempat bagian belakangnya, itu ingin tahu. Nah, mari kita bahas lebih luas lagi terkait dengan bagaimana kita bertetangga supaya kita pertama mendapatkan pahala,
yang kedua tidak terjerumus ke dalam dosa. Ya, sehingga kita bisa meraih ya pahala sebesar-besarnya setiap saat. Karena memang di zaman sekarang ini rumah sangat nempel erat. Bahkan satu senti pun kalau perlu tidak apa kita tidak buang. Ya, berbeda terutama di kampung-kampung ya sangat luas halamannya, satu dengan yang lain kadang ada jarak. Tapi kalau kita di perkotaan ya lebih-lebih di tempat-tempat yang memang di situ betul-betul padat ya, maka di sini hendaklah kita memperhatikan bagaimana kita bertetangga. Dalam surat An-Nisa ayat 36 ya, Allah SWT berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jaril jambi wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Surat An-Nisa 36 Allah berfirman ya, surat An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah saja, jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Wa bidil qurba, dan juga berbuat baik kepada orang yang punya hubungan darah kerabat. Ya. Wal yatama wal masakini, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ya, begitu juga wal jari dzil qurba. Wal jari dzil qurba, tetangga yang punya hubungan kerabat. Wal jaril junubi, dan juga tetangga yang tidak punya hubungan kerabat, tetangga jauh. Ya. Wasahibi bil jambi. Nah, wasahibi bil jambi ini adalah tetangga termasuk istri, termasuk dalam safar, itu juga masuk ke dalamnya. Ya. Begitu juga kepada wabris sabil, orang-orang yang kekurangan dana dalam perjalanan. Ya. Dan juga kepada budak-budak yang kalian miliki. Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang menyombongkan diri dan membanggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Perhatikan di sini Allah Ta'ala menyebutkan haknya Allah agar disembah, jangan berbuat syirik, kemudian menyebutkan hak-hak manusia. Ya, karena memang di samping hablum minallah juga hablum minan nas. Ya, kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik karena bisa menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Karena kalau orang tuh hanya hubungan dengan Allah baik, tetapi dengan sesama manusia, perhatikan di sini ya, kemudian hak-haknya terlanggar, maka apa? Maka pahala kita puasa, sholat, semua diambil sama mereka. Jadi orang yang bangkrut. Atadrur mal muflis wa qalu al muflisu fina man la darahima lahu wa la mata fa qala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alayhi ukhidat min khatayahu fa turihat alayhi thumma turiha finnar. Rawah Muslim. Tahukah kalian siapakah orang-orang yang pailit, yang bangkrut muflis? Ya. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut muflis adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya uang. Kemudian Nabi meluruskan, orang yang bangkrut dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat dan yang lain, tapi dulu di dunia mencela dan mencaci maki fulan. Kemudian menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, makan hartanya, menumpahkan darahnya, memukulnya. Berarti di sini hak-hak terlanggar. Ya.
Nah, demikian pula dengan kita bertetangga seperti apa supaya kita hati-hati. Justru kalau kita hati-hati bukan terjerumus ke dalam dosa, tapi kita bisa mengumpulkan banyak pahala. Ya, tapi tentu saja pahala itu akan kita dapatkan kalau kita menyadari betul dengan ilmu, tentunya dengan ilmu. Ya, akhirnya pahala sholat diambil semua, puasa, haji semua diambil, ternyata habis pahalanya, dosa kepada orang masih banyak, kemudian dosa orang diambil, diberikan kepada dia, kemudian dia dilempar ke dalam api neraka. Ya. Nah, perhatian surah An-Nisa ayat 36 ini. Ya. Setelah Allah menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, sembahlah Allah, jangan berbuat syirik. Ya. Wabil walidaini ihsana, baru hak orang tua. Ya. Orang tua dulu. Ya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Wabidil kurba, kerabat. Makanya sedekah itu kalau pada orang lain dapat pahala sedekah, kalau kepada kerabat dapat 2. Sedekah dan silah, nyambung. Wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, ya, orang-orang miskin. Wal jari dzil kurba, tetangga. Wal jaril junubi, dan juga tetangga jauh. Nanti definisi tetangga ini seperti apa? Para ulama menyebut memang kembali pada urf, ya, sebagian seperti Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan yaitu apa? Satu Madinah, di kota Madinah itu juga disebut sebagai tetangga semua. Satu Madinah, ya. Dalam surat Al-Ahzab pada ayat 60, ya, Allah berfirman, la illam yantahil munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna Madinah, ya, lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kalau orang-orang munafik tidak mau berhenti, ya, dan juga orang yang ada penyakit dalam hatinya, di sini disebutkan dalam tafsir, orang yang ada penyakit dalam hatinya adalah orang yang suka dengan syahwat seksual pada wanita lain, ya. Wal murjifun, yaitu orang-orang yang suka berdusta, nakut-nakuti dengan kedustaan, fil Madinah, di Madinah, apa? La nughriyannaka bihim, maka Allah Ta'ala akan menguasakan engkau pada mereka. La yujawirunaka fiha illa qalila, dan mereka tidak akan bertetangga dengan kamu di dalamnya. Di dalam siapa? Di kota Madinah. Nah, di sini ada ulama menyebut bahwa kota Madinah itu bertetangga. Allahu a'lam bishawab, kembali pada urf. Kita tetangga itu seperti apa? Meskipun ada ulama mengatakan 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 ke belakang. Ada juga tetangga itu maksudnya apa? Yang biasa sama-sama ke masjid. Satu masjid. Nah, itu tetangga itu. Ya, itu tetangga. Nah, para jemaah rahmati Allah, kemudian para ulama membagi tetangga itu ada 3 macam kategori. Muslim punya hubungan darah, maka dia punya 3 hak. 1, hak sebagai muslim, hak sebagai orang yang punya hubungan darah, dan hak sebagai tetangga. Yang kedua, muslim tidak punya hubungan darah, punya hak sebagai muslim dan tetangga. Bukan muslim, tidak ada hubungan darah, punya hak tetangga. Sementara ayat maupun hadis yang terkait dengan tetangga itu adalah umum, ya, umum. Bahkan ada ulama juga yang menyebutkan wal jaril junubi, tetangga jauh, ya, yang beragama lain, Yahudi, Nasrani. Bisa dibuka dalam kitab tafsir. Ya. Nah, kita lihat beberapa hadis tentang tetangga yang sangat penting. Bahkan orang berzina dengan 10 wanita yang jauh lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangga. Jangan salah paham, ya. Nanti milih zina dengan yang jauh, jangan salah paham, ya. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ma taquluna fi zina?" Qalu haramun, ya, haramahullah
wa rasuluhu fa huwa haramun ila yaumil qiyamah. Faqala la an yazni ar-rajulu bi ashri niswatin aisar alaihi min an yazniya bimra'ati jarihi. Ya. Rawi Ibnu Majah. Kalian tahu zina itu apa? Apa yang kalian katakan tentang zina? Zina itu adalah haram yang telah Allah haramkan dan Rasulnya, dan dia haram sampai hari kiamat. Nah, ini hadis menunjukkan haram sampai hari kiamat. Jangan coba-coba ada orang yang mau melegalkan zina dengan gelar doktor dan disertasi doktoralnya itu. Ya, ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh seorang berzina dengan 10 wanita yang jauh masih lebih ringan dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangga. Ya. Nabi bertanya lagi, ma taquluna fis sariqah? Apa yang kalian katakan? Menurut kalian mencuri itu bagaimana? Para sahabat menjawab, qalu ya hiya haramun harramahallah wa rasuluhu wa hiya haramun ila yaumil qiyamah. Faqala la an yasrika ar-rajul bi asyrati abyati jarih aisar alaihi min an yasriqah jarahu. Tahukah kalian apa yang kalian ketahui, apa yang pendapat kalian tentang mencuri? Mencuri adalah haram. Allah telah mengharamkan Rasulnya, dan dia haram sampai hari kiamat. Sungguh orang mencuri 10 rumah yang jauh itu lebih ringan daripada mencuri tetangga. Ini berarti betapa pentingnya para jamaah sekalian. Sama-sama dosa, tapi ya 1 banding 10 dengan yang lain. Sampai Nabi didatangkan malaikat Jibril dan beliau mengatakan, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, rawahul Bukhari. Senantiasa Jibril itu memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga, hingga aku menyangka bahwa dia akan mewariskan sesuatu. Nah, ini penting para jemaah, ya. Sehingga kalau kita tidak memahami fikih ini, kita akan kehilangan banyak kebaikan. Bahkan sebaliknya, kita bisa terjerumus ke dalam banyak keburukan. Bukankah rugi? Kita ini orang yang suka dengan perdagangan, kita ini suka dengan bisnis, dan memang kita punya bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah ya bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dalam surah As-Saff Allah berfirman, ya. Maukah kami tunjukkan pada kalian suatu niaga, perdagangan. Tapi perdagangan yang sini bukan perdagangan yang dapat dolar, rupiah, harta, bukan. Perdagangan tunjikum yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kalian. Dan itu lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Nah, kita beriman pada Allah dan Rasul, beriman dengan surat An-Nisa 36 tadi. Ya. Tauhid, jangan syirik. Berbuat baik pada orang tua, kepada kerabat yang punya hubungan darah, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, kepada orang-orang di tempat safar, di halte-halte bis, halte kereta nunggu, itu juga sama. Di perjalanan, satu pesawat, satu bangku, di kapal, di mobil, di kereta, semuanya. Itu adalah apa? Masuk kepada definisi wasahibi bil jambi, termasuk istri. Sahibi bil jambi. Ya. Nah, ini para jamaah rahmati Allah. Juga wabli sabil. Wa ma malakat aymanukum. Nah, ini hak-hak yang harus kita penuhi. Kalau kita tidak perhatian, kita akan kehilangan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya. Dan bisa sebaliknya.
Kalau kita tidak mendapatkan kebaikan, kemudian seperti orang berdagang tadi pakai tijarah, orang berdagang nggak dapat untung, yang tidak dapat untung, tapi modal tetap rugi. Apalagi untung tidak dapat, modal habis, hutang banyak. Ini namanya apa? Muflis. Untung tidak dapat, modal habis, hutang banyak, itulah bangkrut. Kenapa? Ternyata hak-hak manusia yang terabaikan. Nah, kita sekarang berbicara masalah tangga. Karena kemarin hadis ya yang kita dengarkan, hadis Abu Hurairah, man tala fi baiti qaumin bi ghairi dihim ya halalahum an yafqau ainah. Barang siapa melihat rumah orang ini siapa saja. Tapi kenapa saya mengerucut kepada tetangga? Karena melihat rumah itu kebanyakan dengan tetangga, karena merasa akrab, merasa ini. Nah, mari kita perluas lagi supaya kita dapat manfaatnya, ya. Apa saja para jamaah hak-hak tetangga itu? Ya, kita bahas di sini ada 9 poin, masing-masing poin nanti ada pembahasan ya. Yang lebih, satu adalah al-ihsan ilal jar bil qauli wal fi'l, berbuat baik kepada tetangga dengan ucapan dan perbuatan. Satu. Nanti satu ini banyak ya. Yang kedua, hillu mushkilatihi wa qada'u masalihih. Berusaha menolong problem yang ada dan memenuhi kebaikan-kebaikannya. Kemudian yang ketiga, ardul arad alal jar, menawarkan rumah atau tanah kepada tetangga ya, qabla ghairi, sebelum yang lain, inda iradah al-bai', sebelum ketika dia mau menjual. Jadi kita bahas nanti satu-satu ya, dalil-dalil yang ada ya. Jadi kalau kita punya tanah sebelah ini, jangan dijual ke orang jauh dulu, tawarkan ya, termasuk syuf'ah ya, syuf'ah ya. Misalkan ada orang punya tanah 1 bidang ya, dimiliki 3 orang. Sebelum tanah bidang yang milik dia dijual ke orang lain, tawarkan ke tetangga dulu. Atau tidak juga, memang milik dia sendiri ya. Kadang ada tetangga yang ingin memperluasnya kan, mau ke kanan mau ke kiri, jadi milik tetangga dulu. Nanti kita dengarkan ya keterangan, supaya pertama tentu mengambil barokah. Kalau kita itu mendengarkan ayat dan hadis, pasti ada barokahnya, karena memang Quran itu barokah, paham ya? Nah, sehingga kita capek-capek mendengarkan ayat, capek-capek mendengarkan hadis, gitu. Sehingga tidak banyak dengan uraian-uraian semata dari kita. Ya, karena memang Al-Quran ditafsir dengan Quran ditafsir dengan hadis, Quran ditafsir dengan perkataan para sahabat, Quran ditafsir dengan perkataan para tabi'in dan dengan bahasa Arab. Kalau kita mampu itu semua, itu upayakan. Ya. Itu kita upayakan. Nah, karena itu harus bersabar kita mendengarkannya. Gitu. Kemudian yang keempat, kalau tangga mau hutang dan kita mampu, beri hutang itu. Ya. Idza istaqradaka fa'aqidhu. Kalau dia mau hutang, kita mampu, kasih hutang itu. Yang kelima, antan surahu doliman au madluman, menolong tetangga yang dolim atau yang terdolimi. Yang dolim
atau yang terdolimi. Yang keenam, ta'limu al-ilmi syar'i wa musahabatuhu ilal masjid wa majalisil ilm. Masuk di sini sebagai apa? Perbuatan baik dan tetangga. Mengajarkan ilmu syar'i, ya, serta mengajak ke masjid dan mengajak ke majelis ilmu, ya, mengajarkan ilmu syar'i, mengajak ke masjid dan ke majelis ilmu. Jadi besok antum jangan sendirian ini, ya, ajak, nanti pulang makan kebuli, nanti makan ini pulang makan ini pulang, semua kebaikan. Kalau melakukannya karena Allah Ta'ala, itu namanya mudaroh, menukar dunia untuk kepentingan agama, ya. Kemudian apa yang ketujuh adalah ihsanudzon bil jar, berbaik sangka dengan tetangga, berbaik sangka dengan tetangga. Yang kedelapan, adam idza iljar, tidak menyakiti tetangga, tidak menyakiti tetangga. Yang kesembilan, as-sabru ala idza iljar, sabar dari gangguan tetangga, sabar dari gangguan tetangga. Nah, 9 poin ini masing-masing satu, ya, masing-masing poin kita bahas. Mudah-mudahan ketika kita mendengarkan ayat atau hadis, ya, kita dapat keberkahannya mendengarkan ayat, ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Jika dibacakan kepada kalian Quran, diam, dengarkan, semoga dapat rahmat, karena Quran mubarakan, ya, mubarak, ya. Quran itu adalah barokah, ya. Harus kita yakini itu Quran yang penuh dengan keberkahan para jamaah, ya. Sebab kita harus apa? Berupaya, ya. Di samping kita mendengarkan ayat berkah dari pahala yang kita dapatkan, di samping itu juga kita mentadabburi ayatnya. Antum bisa buka firman Allah dalam surat Shad, ya, surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu mubarak, penuh berkah. Nah, ini, ya, barokah. Maka kita harus sabar mendengarkan ayat-ayat, tadabbur juga, ya, tadabbur dengan ayat tersebut. Baik, yang pertama, ya, sebagai tetangga kita berbuat baik dengan ucapan dan perbuatan, dengan ucapan dan perbuatan. Di mana seorang muslim, ya, yang benar berbuat baik dengan tetangganya. Nabi pernah memanggil Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, kun wari'an takun min a'badin nas warda bima qasamallahu laka takun min agnan nas wa hibba lil muslimin wal mu'minin ma tuhibbu nafsik wa ahli baitik waqrah lahum ma taqrahu li nafsika wa ahli baitik takun mu'minan wajawir man jawarta bihsanin takun musliman wa iyyaka wa kasratad dhahik fa inna kasratad dhahik fasadul qalbi, ya, di Sahih Al-Albani dalam Sahihul Jami. Wahai Abu Hurairah, ya, hendaklah engkau menjadi orang yang warok. Warok itu kata Ibnu Taimiyah adalah tarku ma yadur li akhiratihi, meninggalkan semua yang berbahaya untuk akhiratnya. Itu warok, ya, meninggalkan semua yang berbahaya untuk akhirat, itu warok. Jadilah engkau orang yang warok, maka engkau akan menjadi manusia yang paling
mengabdi kepada Allah Ta'ala. Ya. Relalah, ridolah dengan pemberian Allah untukmu, maka engkau akan menjadi orang yang paling merasa kaya, ya, di dunia ini. Dan cintailah apa yang dicintai oleh kaum muslimin dan mukminin seperti yang kau cintai untuk dirimu. Ya. Artinya berikan terbaik untuk kaum muslimin seperti engkau memberikan terbaik untuk dirimu. Maka apa? Dan juga untuk keluargamu. Ya. Dan bencilah untuk kaum muslimin seperti engkau membenci yang terjadi pada dirimu dan juga kepada keluargamu. Takun mukminan, maka engkau akan menjadi orang yang beriman. Ya. Serta apa? Serta pergauli tetanggamu, orang yang bertetangga denganmu dengan kebaikan, maka engkau jadi orang muslim. Hati-hati dengan banyak tertawa, karena banyak tertawa bisa merusak hati. Banyak tertawa termasuk kerusakan hati. Hadis ini sahih disebutkan Al-Albani dalam Sahihul Jami dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nah, di sini ya kita berbuat baik, ya, dengan tetangga kita, ya. Yang di situ disebut berbuat baik dengan tetangga di sini dijadikan sebagai ukuran tingkat Islam seseorang, ya. Tingkat Islam seseorang. Dikatakan apa? Wajawir man jawartah bi ihsanin takun musliman. Ini syahidnya. Bertetanggalah dengan orang yang bertetangga dengan kebaikan, maka engkau akan menjadi orang muslim. Loh, kalau kita tidak berbuat baik, apakah tidak muslim? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya. Itu apa? Tingkat keislamannya tentu beda. Ya. Karena Nabi bersabda, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah Islam yang lain yang selamat dari lisan dan dari tangannya. Ini orang yang lain selamat dari lisan dan dari tangannya, terutama tetangga di sini. Nah, ini para jamaah rahmati Allah. Ya. Nah, mari kita introspeksi diri semua. Bagaimana supaya kita tidak merugi? Kita akan menjadi merugi kalau dalil-dalil tersebut kita tujukan kepada orang lain. Paham di sini? Karena setan itu pinter. Kalau gini, yang keempat kemana? Ya ke kita. Ini, ya. Yang keempat ke kita. Ya kita juga. Kalau ini. Ya, nih, ya. Dan yang kedua, orang yang baik tetangga itu termasuk tanda-tanda orang yang beriman. Ya. Tanda-tanda orang beriman. Seperti hadis, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya. Kita memuliakan tetangganya dimanapun kita berada. Tidak pilih tetangga itu apa, agamanya apa. Tetap tidak boleh. Sampai Nabi bersabda, "Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min." Faqila man hum ya Rasulullah? Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, artinya tidak sempurna imannya. Karena akidah Ahlussunnah, amal tidak sampai menghilangkan iman, yang tidak sempurna. Siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak aman dengan gangguannya, bunyi-bunyi, bau-bau yang tidak sedap, ucapan, perbuatan, tangan dan lisan. Ya, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang selamat dari apa? Lisan dan tangannya. Tangan dari mengambil, dengan cara apa mengambil? Lisan, entah dengan adu domba, dengan apa? Dengan riba, dengan apa? Dengan dihancurkan kehormatannya, macam-macam dengan lisannya.
Maka ketika kita assalamualaikum warahmatullah, kanan salat, assalamualaikum warahmatullah, terus ini terjaga. Ini terjaga. Kalau kita ucapin assalamualaikum, assalam, tebarkan salam. Kalau kita sudah ucapin assalamualaikum kepada orang, maka apa? Ya harus kita jaga dia. Bukan assalamualaikum kemudian dicekik dari belakang, enggak. Assalamualaikum dilempar dari belakang. Ya ini para jamaah hati Allah ya. Ini yang kedua, dan waktu sudah habis ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita yaitu apa? Taufik agar kita tidak melewatkan kesempatan-kesempatan yang sangat luas untuk mendapatkan pahala, kalau tidak bisa berbalik menjadi kemurkaan Allah SWT. Dan jangan sampai berbuat baik tersebut tidak sadar bahwa perbuatan itu merupakan pahala. Nah, tingkat kesadaran ketika berbuat baik ya, yang didasarkan dengan ilmu Quran Sunnah ini dipahami oleh salafus soleh, itu yang akan memberikan kadar kualitas bahwa kita sadar melakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beriman dengan firman-Nya dan juga beriman dengan sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.